Kami sudah kembali terhubung bersama Ibu Elfrida Herawati Siregar SPMM, Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama. Kita akan membahas dan mengetahui update informasi terkait persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan di ND secara nasional. Selamat pagi Ibu Elfrida, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi. Baik, salam Pancasila. Sama Ibu Femi di sini, Bu. Ibu Mbak Feni. Iya, baik. Ya. Salam Pancasila. Pagi Mbak Feni. Iya, pagi Ibu. Salam Pancasila. Iya, salam Pancasila. Nah Ibu, ini tentang persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila. Sebelum kita mengetahui informasi secara lengkap, bisa disampaikan apa tema perayaan tahun ini, Ibu? Ya, kita sudah mempersiapkan tema, tapi dalam proses final kepada pimpinan, tentu tidak lepas dari semangat kita saat ini merayakan tentu semangat terlepas dari COVID, kemudian semangat Indonesia dalam G20, spirit itu semua kita masukkan di dalam tema ini. Tapi ini masih dalam finalisasi, segera nanti tema ini akan keluar dalam beberapa hari. Baik, kita akan menunggu nih Ibu ya, apa temanya dari peringatan Hari Lahir Pancasila. Nah, jelang kedatangan RI 1 nih Ibu ya ke ND, ini banyak persiapan yang dilakukan pihak terkait, salah satunya juga dari tim BPIP yang kali ini tiba di ND dan melakukan survei yang kedua. Nah, bisa diinformasikan Ibu seperti apa progresnya sejauh ini? Ya, kalau dilihat diangkakan ya sekitar 80% ya, 80% termasuk dari progres fisik. Kalau upacaranya tentunya sudah ada standar, jadi rundown acaranya tidak terlalu perlu dibicarakan lagi, tetapi kesiapan fisik, lapangan, pendukung, termasuk toilet, rute-rute yang akan dilalui oleh Presiden, tempat-tempat yang akan disinggahi Presiden, seperti itu ya, itu yang kita perhatikan sebagai penunjang kesuksesan acara utama peringatan Hari Lahir Pancasila, yaitu upacara Hari Lahir Pancasila. Karena ada juga acara lain, side event, yang akan memeriahkan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai wujud dari partisipasi masyarakat atau wujud kegembiraan masyarakat di dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di ND. Jadi ada banyak side event, ada mungkin parade yang nanti yang lebih meriah lagi ya dari yang ada sebelumnya. Kemudian ada pentas seni, pameran-pameran, lalu ada simposium, ada seminar, ada pelaksanaan diklat kepada jajaran di Kabupaten ND. Oke. Jadi ini kalau kita anggakan 100% ini sudah berada di level mana nih Bu Elfrida? Kita bilang 80% ya. Oke, baik. Nah, dari 20% ini yang masih tersisa ini, apakah ada yang masih perlu dibenahi atau masih on progress, on proses, atau seperti apa nih Ibu? Iya, masih on proses ya gitu, karena tidak bisa seketika semuanya langsung beres ya gitu ya. Tapi semuanya on the track, artinya kita masih di dalam hitungan kita sebelum hari H itu sudah selesai karena tidak ada yang maksudnya terlalu sulit luar biasa, misalnya material atau segala macam harus didatangkan jauh-jauh dan tidak ada di sini, tidak seperti itu. Jadi semuanya ada, tinggal bagaimana itu bisa saya pikir nggak ada terlalu sulit sih, masih dalam jangkauan kita ya. Jadi 20% ini kita optimis sekali itu bisa diselesaikan. Oke. Apakah ada target waktunya Ibu untuk 20% yang harus diselesaikan ini selain dengan pelaksanaan pada hari H-nya Ibu? Iya, jadi tanggal 28 itu ya, dan sebelumnya itu sudah ada event-event di sini. Di ND, jadi kalau yang memang kita kolaborasi dengan BPIP itu udah mulai dari tanggal 28 gitu ya. Jadi kami harapkan sebelum itu
sudah harus selesai ya. Sebelum event itu sudah harus selesai seperti itu. Mungkin seminggu dari sekarang sudah harus selesai. Baik. Nah, Bu Elfrida, kabarnya Deputi BPIP mengirimkan 3 direktur berbeda nih dalam melakukan survei kedua ini setelah survei pertama pada 18 April 2022 lalu. Bisa diinformasikan ini 3 direktur apa saja, fokusnya apa untuk survei ini, dan juga bagaimana hasil yang telah didapatkan Ibu sejak Rabu kemarin? Iya. Kami 3 direktur dari Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan. Saya di sini Elfrida Herati Siregar, Direktur Hubungan Antar Lembaga. Selain urusannya kerjasama kelembagaan, juga untuk membantu dari penyelenggaraan side event seperti itu. Jadi memang Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, yaitu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, dan dalam peringatan ini dilambangkan dengan upacara Hari Lahir Pancasila, sesuatu yang wajib. Ini adalah perintah dari negara untuk melaksanakan peringatan hari lahir upacara Hari Lahir Pancasila, tetapi juga Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila yang digali dari kearifan lokal gitu. Nah, di sini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dirayakan melalui keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari masyarakat yang terkumpul dalam organisasi-organisasi kebudayaan, sosial kebudayaan, maupun masyarakat yang berkumpul sebagai mereka yang berasal dari dunia usaha dan dari media. Nah, itulah juga menjadi bentuk perayaan Hari Lahir Pancasila. Jadi upacara Hari Lahir Pancasila dan perayaan yang memeriahkan Hari Lahir Pancasila. Kemudian jadi saya sendiri bertanggung jawab untuk tambahan tanggung jawab untuk mengurusi side event, sehingga kami kemarin berkoordinasi dengan Unflor seperti itu ya. Universitas Flores sebagai tempat penyelenggaraan simposium dan seminar penggalian dan perumusan Pancasila 18-1945. Kemudian pagi harinya simposium nanti akan menghadirkan generasi muda. Di sana akan dihadiri acara tersebut akan dihadiri Gubernur dan Kepala BPIP. Ada simposium dan seminar tersebut. Nah, kemudian Direktur Pembudayaan Jaringan dan Pembudayaan Ibu Dr. Iren Kamilin Sinaga bersama-sama dengan saya pada side event, tetapi beliau berfokus pada kegiatan yang sifatnya pagelaran, parade, pertunjukan seperti itu. Direncanakan ada parade, nanti akan ditacap sehingga lebih bagus lagi penyelenggaraannya. Itu dilakukan oleh Ibu Dr. Iren Kamilin Sinaga bekerjasama tentu dengan Dinas Kebudayaan di ND. Kemarin juga beliau sudah mengadakan dialog di Unflor juga dengan mahasiswa jurusan program studi sejarah ya, program studi sejarah yang mengupas tentang seni musik daerah ya, musik daerah yang ada di ND, menggali membicarakan hal tersebut. Kemudian Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Bapak Akbar Hadi Pranowo, beliau adalah sekretaris umum panitia Hari Lahir Pancasila. Beliau mengkoordinasikan seluruh kegiatan ini dan beliau berfokus pada upacara Hari Lahir Pancasila, pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila ini, sehingga kami memang sudah sangat terfokus pada bidang masing-masing. Oke, baik. Dan nanti Ibu Dr. Iren nanti di jam 9 akan hadir di RRI Ibu ya, dalam dialog interaktif. Iya. Baik. Nah, rencananya Pak Presiden akan berapa lama di ND seandainya jadi menghadiri atau memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, dan seperti apa agenda kunjungan kerja yang sudah disusun Ibu? Iya,
kita doakan semoga semua lancar. Bapak Presiden bisa hadir bersama-sama dengan kita di ND, sesuatu yang sudah sangat dirindukan oleh masyarakat ND. Kami melihat besarnya antusiasme masyarakat ND terhadap kehadiran Bapak Presiden, khususnya dengan keistimewaan ND sebagai tempat bersejarah di mana Soekarno pernah menghabiskan hidupnya, dan di tempat ini beliau punya waktu yang banyak untuk merenungkan termasuk nilai-nilai yang ada dalam sila-sila dalam Pancasila. Jadi mudah-mudahan kita doa bersama Presiden bisa hadir. Beliau di sini acara utamanya tentu menghadiri Hari Lahir Pancasila, upacara Hari Lahir Pancasila, sesuatu yang sangat istimewa karena Hari Lahir Pancasila peringatan Hari Lahir Pancasila belum pernah dilaksanakan di luar Jakarta, di luar ibu kota negara, begitu ya. Jadi ini ada istimewa bentuk dari rasa memiliki yang besar, dari anak bangsa terhadap Pancasila, seperti itu ya. Walaupun kalau diadakan di Jakarta bukan berarti tidak ada rasa memiliki, tapi mungkin ini kerinduan yang meluap-luap seperti itu ya. Itu yang kita lihat, dan mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Presiden ini semakin menggairahkan aktualisasi nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat berbangsa di Indi. Setelah upacara beliau akan dianugerahi gelar adat masyarakat India di Rumah Tenun gitu, dan ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari masyarakat Indi kepada Presiden. Nah, itu yang bisa saya bocorkan dulu ya, acara Presiden. Yang lainnya ini masih protokoler nih Bu ya, tapi yang pasti dua ini sudah fix ya Ibu ya. Iya, iya betul. Berarti berapa lama Pak Presiden rencananya akan di ND nih Bu Elfrida? Nah ini belum Bapak Presiden belum memberikan kepastian ya berapa lama beliau, tapi itu dua acara utama yang kita agendakan untuk beliau. Nanti kita lihat perkembangannya. Oke. Nah, apakah dimungkinkan Ibu setelah ini momentum yang bersejarah juga bagi Indonesia dan juga bagi masyarakat ND khususnya, bahwa pertama kalinya peringatan Hari Lahir Pancasila ini dilaksanakan di luar ibu kota Jakarta, apakah tahun-tahun sesudah ini bisa diagendakan atau menjadi sebuah start yang bagus nih Ibu, bahwa setiap tahun untuk pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila ini dilaksanakan di kota ND? Iya, benar. Jadi masyarakat ND sudah mengekspresikan keinginan tersebut supaya dilakukan setiap tahun di ND. Tentu saya pikir BPIP menghargai dan mengagumi semangat dari ND. Tetapi mungkin semangat yang sama juga dimiliki daerah lain, gitu ya. Rasa yang memiliki yang tinggi gitu. Jadi artinya paling tidak tahun ini kita harapkan ini bisa terselenggara dulu di ND, seperti itu ya. Jadi kalau barangkali ini sekarang pertaruhan bagaimana ND bisa pelaksanaan upacara di ND bisa berlangsung dengan baik sekali harus ya gitu, sehingga nanti ini juga bisa mengangkat nama daerah ND. Jadi bisa melaksanakan upacara nasional, event nasional dengan berhasil dan sukses. Tentu bukan cuma berhasil dan sukses dari segi penyelenggaraan, tetapi dalam prosesnya juga nilai-nilai Pancasila benar-benar diaktualisasikan, seperti itu ya. Jadi banyak orang-orang akan terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, Forkopimda maupun masyarakat di ND. Jadi memang kita harus gotong royong bersama-sama memastikan ini berlangsung dengan baik, termasuk dari media di ND khususnya dengan RRI. Oke, baik Ibu Elfrida. Nah kemudian ini bagaimana Bu kerjasama lintas sektor yang dilakukan bersama dengan Pemprov NTT dan juga Kabupaten ND sendiri? Ya,
Itu berlangsung dengan baik sekali ya. Kita bekerja sama dengan berbagai institusi di sini. Tentu kerjasama pertama tentu dengan kantor kepresidenan, sudah pasti ya. Di pusat kita sudah berkoordinasi dengan kantor kepresidenan, dengan Setnek, Setkap, itu dengan Kementerian Kementerian Kominfo, gitu. Dan di daerah tentu dengan jajaran-jajaran OPD di daerah, Kemendik, di Dinas Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Dinas pendidikan, kemudian dengan perguruan tinggi yang ada di INDE, lalu dengan komunitas adat itu, kemudian tadi saya sudah sebut, dengan perguruan tinggi, termasuk dengan media massa, termasuk dengan RRI ini ya. Kami melihat bahwa semangatnya sangat tinggi seperti itu, tidak hanya berdasarkan pendekatan struktural seperti itu ya, tapi pendekatan kultural gitu. Jadi walaupun mungkin tidak dilengkapi ya gitu ya. Kalau kita secara struktural agak kaku bawaannya, tapi kita kombinasi antara pendekatan kultural dan struktural dalam penyelenggaraan kegiatan ini, sehingga koordinasi di antara pemerintah dan lembaga-lembaga dan masyarakat itu langsung dengan paling melengkapi. Kira-kira seperti itu. Oke, ini juga tekad nih agar tahun depan nanti juga pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende lagi nih Bu Elfrida ya. Iya, kami sudah menyampaikan itu sebenarnya kepada Presiden ya, apa adanya harapan masyarakat Indi seperti itu. Mungkin tapi boleh saya sampaikan Mbak ini bahwa pemikiran Soekarno tentang Pancasila itu sudah dimulai dari tahun 1918 ya. 1918 beliau bersekolah di Surabaya. Kemudian berlanjut ketika beliau kuliah di Bandung ya. Jadi sila-sila dalam Pancasila itu sudah dipikirkan beliau. Khususnya kalau di Surabaya itu ada sila pertama dan sila kelima, dan di Bandung itu di sila ke-3, dan demikian juga di Yogyakarta gitu ya. Lalu kemudian ke Ende itu khususnya pada sila menguat pada sila pertama, banyak perenungan beliau ya. Kemudian ke Ende dan ke Jakarta itu terrumuskan oleh beliau dan disampaikan pada sidang DPUPK. Jadi ada berapa kota itu tadi yang saya sebut, mungkin ada 6 kota gitu ya, yang memang secara historis itu disebutkan sebagai tempat-tempat di mana Soekarno merenungkan tentang nilai-nilai Pancasila seperti itu. Tetapi memang kami melihat luar biasa masyarakat Indi, semangatnya ya, kecintaannya kepada sosok yang tokoh yang melahirkan dasar negara kita, ideologi bangsa kita, itu kami sangat kagumi ya, dan tentu kami mendukung sekali keberadaan pusat peringatan Hari Lahir Pancasila di Indi. Seperti itu. Mari kita sukseskan bersama. Oke, baik. Nah, Ibu Elfrida, ini kemarin 12 Mei 2022 ini sudah tiba Sekretariat Militer Presiden untuk melakukan survei dari sesi keamanan. Mungkin bisa disampaikan sekilas seperti apa ini informasinya, Ibu? Iya, sudah dilakukan kemarin di titik-titik di mana Presiden akan mulai dari bandara, kemudian menuju ke lapangan Pancasila, kemudian ke Taman Perenungan, lalu ke Rumah Tenun, kemudian nanti di Rumah Pengasingan seperti itu. Termasuk kepada fasilitas-fasilitas pendukungnya ya, toilet dan lain sebagainya, kemudian keamanan di lingkungan sekitar tempat upacara. Itu kemarin sudah disurvei oleh tim Setmilpres, dan saya pikir tidak ada tanggapan yang kurang memuaskan dari Setmilpres.
so far semuanya bisa dalam ini ya, masih dalam kontrol seperti itu. Nah ini dia mudah-mudahan 20% ini bisa segera selesai. Oke, ini harapan besar dari semua masyarakat Indonesia, Ibu ya, bahwa pelaksanaannya akan berjalan dengan baik. Yang terakhir nih Bu Elfrida, apa follow up dari hasil survei kedua yang telah dilakukan oleh BPIP ini? Iya, kami tentu hasil dari survei ini akan kita rapatkan besok dan besoknya lagi, malam ini dan besok hari Sabtu, dan ini akan disampaikan kepada kantor kepresidenan untuk menunjukkan bahwa ND sudah siap menjadi tempat untuk upacara hari lahir Pancasila, dan presiden aman dan nyaman untuk bisa memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di IND tanggal 1 Juni nanti. Baik, terima kasih Ibu Elfrida untuk informasinya pagi ini. Tentu kita berharap hasil yang positif Ibu ya dari hasil survei yang sudah dilakukan, dan tentu ini masyarakat ini tidak sabar nih untuk melihat langsung ya kedatangan Presiden RI. Siap Pak, kita doakan bersama. Iya. Salam sehat selalu Ibu, salam Pancasila. Salam Pancasila.